Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair El-Sun menyerukan masjid-masjid di Indonesia khutbah soal situasi di Gaza saat sholat Jumat. Seruan itu tertuang dalam surat yang ditujukan kepada ketua masjid di Indonesia. Dalam surat tersebut, Dubes El-Sun menegaskan bahwa pendudukan Israel terhadap Palestina adalah pelanggaran. Ia pun meminta isi khutbah pada sholat Jumat membahas soal Palestina, Baitul Maqdis, dan Masjid Al-Aqsa. Dubes El-Sun juga menyampaikan terima kasih atas dukungan rakyat Indonesia di tengah perang Israel-Hamas. Sebelumnya, pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia mengimbau umat Islam untuk mendoakan keselamatan rakyat Palestina. Masyarakat dapat melaksanakan Qunut Nazilah di seluruh masjid-masjid di Indonesia. Doa Qunut Nazilah dimaksudkan untuk meminta pertolongan dari Allah agar konflik di Gaza segera berakhir. Diketahui konflik antara Palestina dan Israel sudah berlangsung selama beberapa dekade. Namun konflik semakin memanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji, keagungan, kemuliaan, kecintaan dan ketaatan mari kita serahkan kepada pemilik sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, wa qaidul mujahidin, dan panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini hari Jumat memasuki hari ke-286 Pak, semenjak terjadinya sebuah peristiwa yang tampaknya makin hari makin membenarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 41. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Yaumal furqani yaumal taqal jam'an, hari pembeda, pemisahan antara al-haq dengan al-batil, antara yang benar dengan yang batil, adalah hari bertemunya dua pasukan. Terjadilah serangan yang dilakukan oleh para pemuda mujahidin fi sabilillah yang ada di Gaza, di Palestina, di Syam, menyerang suatu wilayah karena dia menjajah wilayah Ardul Mubarakah, wilayah bumi Allah yang diberkahi, yaitu Palestina, wilayah Syam. Semenjak terjadinya peristiwa itu, maka para mujahidin mengumumkan bahwa mereka mendeklarasikan terjadinya Ma'arakah Tufanul Aqsa, perang Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa, yang ternyata perang itu tidak berlangsung sehari dua hari, 10 hari 20 hari, sebulan 2 bulan, tidak, tapi sudah 286 hari ini Pak, yang berarti 9 bulan plus 16 hari perang itu sudah berlangsung. Padahal pihak mujahidin adalah pihak yang sangat lemah secara perhitungan matematis manusia, secara kepersenjataan pun sangat lemah dibandingkan dengan pihak yang mengaku negara Israel ini, yang dianggap oleh banyak pengamat militer sebagai negara dengan kekuatan militer nomor 4 di dunia. Karenanya tidak kurang seorang pengamat militer dari Amerika, bukan muslim, orang kafir, namanya Scott Ritter. Beliau mantan militer Amerika, pernah ditugaskan ke Irak, pernah ditugaskan ke Afghanistan. Sekarang dia kerjanya melakukan pengamatan tentang berbagai perang yang berlangsung di muka bumi. Nah, ketika dia berbicara tentang apa yang terjadi di Palestina, biasanya dia selalu berpihak kepada Israel, selalu. Tetapi semakin kemari, semakin dia berubah sikap. Dia akhirnya mengatakan terang-terangan, I am not with Israel anymore. Saya tidak lagi berpihak pada Israel. Rupanya negara haram Israel ini adalah negara yang membantai masyarakat tanpa senjata, masyarakat sipil. Pejuang-pejuangnya, mereka lebih pantas disebut sebagai freedom fighters, sebagai pejuang kemerdekaan, yang berarti mereka punya hak untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, saudaraku rahimakumullah, tidak semua perang itu layak disebut sebagai Yaumal Furqan, hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil. Tidak sembarang perang. Yang setelah Perang Dunia Kedua terbentuklah dua blok superpower, negara adidaya timur, Soviet komunis,
komunis dan negara adidaya barat, Amerika kapitalis. Hak wal batil nggak jelas. Begitu juga perang yang berlangsung di Eropa sekarang. Ukraina lawan Rusia. Sama-sama kafir, Pak. Tapi begitu perang terjadi antara dua pasukan, yaitu pasukan beriman yang sejati keimanannya, lawan pasukan kafir yang sejati kekafirannya, seperti yang sekarang terjadi perang Badai Al-Aqsa ini, bukan saja umat Islam bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, bahkan masyarakat dunia semuanya melihat. Sehingga sekarang ini ada dua pilihan. Barang siapa ingin belajar mengenai makna kesabaran, ketegaran, ketabahan, keimanan, tawakal hanya kepada Allah, hidup yang terhormat, mati yang mulia, belajarlah kepada bangsa Palestina. Dan barang siapa yang ingin belajar tentang bagaimana berlaku dusta, culas, berkhianat, sadis, zalim, sombong, belajarlah pada bangsa Israel. Dunia makin menyadari hal ini, Pak. Sehingga dunia cepat atau lambat akan makin meyakini pantas bila mana bangsa Israel, Zionis, Yahudi laknatullah alaihim ini disebut di dalam surat Al-Fatihah dengan sebutan Al-Maghdubi alaihim. Apa artinya Al-Maghdubi alaihim? Kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, tiap hari kita sholat, Pak, 5 waktu, sekurang-kurangnya 17 rakaat, kita membaca 17 kali surat Al-Fatihah, yang di dalamnya kita memohon hanya satu permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Diterangkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 68-69. Mereka itu adalah alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah Ta'ala, seperti saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Enggak tua, enggak muda, enggak laki, enggak perempuan, enggak lansia, enggak kaum wanita, anak-anak kecil, semuanya insyaallah matinya syahid. Makanya media-media Arab yang ngerti ajaran Islam tidak pernah menyebutkan bahwa korban di Gaza sudah 34.000 yang mati. Bukan pakai istilah mati, Pak. Syahid. Karena apa? Itu sekaligus doa. Jadi saudaraku rahimakumullah, 4 golongan akan mendapatkan nikmat dari Allah di akhirat kelak nanti. Para nabi, syuhada, salihin, para nabi, siddiqin, syuhada, dan yang keempat salihin. Itu permintaan kita dalam sholat kita. Tapi nggak hanya itu. Kita minta lebih tegas lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan mereka yang kau murkai. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Ya Rasulullah, siapa sih mereka yang dimurkai Allah dalam suratul Fatihah? Kata Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Hari ini semenjak Tufanul Aqsa ini pecah, Pak, masyarakat dunia menjadi sadar layak ini kaum ini dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak layak? Jumlah bom yang sudah dijatuhkan di Gaza, Pak, sudah berlipat kali dari jumlah bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Apa yang terjadi di Gaza hari ini benar-benar tayangan dari Allah Ta'ala untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh berdiam diri, Pak. Dan kita tidak boleh mengatakan, Ustadz, itu bukan urusan kita, itu kan bangsa lain. Itu bukan bangsa lain, Pak, itu saudara kita, Pak. Bagi kita umat Islam, yang namanya saudara itu siapa? Yang seiman dengan kita, itu saudara kita. Dan ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Hud. Di surat Hud, Allah Ta'ala ketika berbicara kisah tentang Nabiullah Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam membangun bahtera karena tahu Allah akan datangkan banjir bandang sebagai azab kepada manusia yang kebanyakan kufur kepada ajakan dakwah tauhidnya Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam bangun bahtera, kemudian dia kumpulkan orang-orang yang mau taat, mau beriman kepada Allah Ta'ala, ikut naik ke atas bahtera itu, lalu berlayarlah dia ketika hujan makin menimbulkan banjir bandang. Di tengah-tengah lagi banjir bandang itu, dia melihat anak kandungnya sendiri, Nuh alaihissalam, melihat anak kandungnya sendiri berenang-renang kepayahan. Lalu dengan penuh cintanya seorang ayah, dia panggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, hai anakku, naik ke atas kapal ini. Kata anaknya dengan sombongnya, tidak, saya akan naik ke atas gunung-gunung, akan selamatkan saya dari air. Kata ayahnya, hari ini nggak ada tempat selamat, wahai anakku, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Artinya yang mau taat kepada Allah, taat kepada Nabi Allah, yang berarti naik ke atas bahtera. Dan akhirnya anaknya pun mati tenggelam. Sebagai seorang ayah, kehilangan anak tentunya sedih. Dia mengatakan di hadapan Allah, innahu ibni, sesungguhnya dia itu anakku. Apa jawab Allah Ta'ala? Ya Nuh, innahu laysa min ahli. Hai Nuh, ketahuilah, dia itu bukan keluargamu. Jadi putus, Pak, hubungan. Kalau yang satu beriman, yang satu kafir, itu putus hubungan, Pak. Nah, bagi kita
kita, sekalipun mereka jauh Pak, di Palestina sana, di Syam sana, itu saudara kita Pak. Sementara saudara kita sekalipun jauh Pak, mengucapkan kalimat yang sama dengan kita syahadatain, menghadap salatnya sama dengan kita ke kiblat, tilawahnya sama dengan kita Al-Quranul Karim, itulah saudara kita fid dunya wal akhirah. Karenanya ada ayat yang mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kelak di hari berbangkit nanti, teman-teman akrab sewaktu di dunia satu sama lain akan saling bermusuhan, saling melaknat, saling menyalahkan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kecuali orang-orang yang berteman di dunia ini dengan fondasi ketakwaan. Karenanya khatib meminta satu hal saja kepada jamaah sekalian. Tolong masukkan mereka dalam doa-doa saudara. Jangan biarkan satu hari pun berlalu Anda tidak mendoakan mereka. Saya sudah sampai ke tingkat meyakini kalau ada seorang muslim di zaman sekarang tahu berita tentang Ardul Mubarakah ini, tentang Gaza ini, membiarkan hari demi hari berlalu tanpa mendoakan mereka, berdosa orang ini. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa nggak punya kepedulian dengan umat Islam lainnya, apalagi yang sedang menderita, maka dia bukan golongan dari umat Islam. Makanya saudaraku rahimakumullah, di hari-hari sekarang ini, di pekan-pekan sekarang ini, di bulan-bulan sekarang ini, jika saya dapat hak memimpin sholat berjamaah, mau itu subuh kah, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, saya baca kunut nazilah di rakaat terakhir. Kenapa? Karena begitu sunnahnya. Nabi pernah mengirim 70 orang sahabat, semuanya hafal 30 juz Al-Quran, kepada satu kampung musyrik yang minta dikirim untuk diajarkan Islam. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dibantai. Apa yang Nabi kerjakan? Nabi setiap sholat 5 waktu, di rakaat terakhir baca kunut nazilah untuk kehancuran kaum yang telah membunuh para sahabat itu. Padahal mereka dibunuh cuma sekali. Sementara saudara kita di Gaza sudah dibunuh berbulan-bulan. Sampai hari ini pun pembunuhan masih terjadi Pak. Lalu kita biarkan diri kita berlalu tanpa mendoakan mereka. Padahal sesungguhnya ini gratis. Doa itu gratis. Setidak-tidaknya ada 3 hal tentang doa. Yang pertama, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kita ngirim senjata nggak bisa, tapi kita bisa kirim senjata berupa doa Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, masjid yang pertama didirikan itu masjid apa? Dijawab oleh Nabi, Masjidil Haram di Mekkah, di Ardul Haram, di bumi yang diharamkan Allah, dalam arti bumi yang langsung dilindungi oleh Allah Ta'ala. Karenanya Masjidil Haram ini menjadi tempat di mana keamanan itu senantiasa mengiringi kota Mekkah. Makanya ada ayat juga sampai mengatakan man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram dia aman. Terus ditanya lagi kepada Nabi, masjid yang berikutnya apa? Masjidil Aqsa, kata Nabi. Jadi Masjidil Aqsa ini masjid kedua setelah Masjidil Haram dibangun di permukaan bumi ini. Dan Masjidil Aqsa ini dia berada di Ardul Mubarakah, di negeri yang diberkahi Allah. Saudaraku rahimakumullah, apa yang terjadi di Ardul Mubarakah hari ini seharusnya menjadi sebuah kabar gembira buat kita. Karena apa? Di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah ini, yang mana kita umat Islam sudah berada dalam posisi underdog selama puluhan tahun, bahkan sudah 100 tahun, maka Allah Ta'ala menjadikan peristiwa di Ardul Mubarakah ini sebagai hadiah buat kita Pak. Kenapa hadiah? Karena dari peristiwa inilah masyarakat dunia, bahkan masyarakat barat menjadi sadar bahwa ternyata yang namanya umat Islam itu, khususnya yang di Gaza, inilah umat yang benar-benar faham makna kesabaran, faham makna bertahan melawan penderitaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin al madlumin al mustada'afina fi kulli makanin wa fi kulli zamanin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al
المظلومين المستضعفين في غزة فلسطين شام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في غزة فلسطين شام على أعدائك أعداء الدين اليهود الحاقدين الظالمين اللهم حرر مسجد الأقصى اللهم أعيد مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أكرمنا بالصلاة في مسجد الأقصى قبل الممات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Amin, amin, amin ya rabbal alamin.